Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Rahyuningsih, absen 33 dari kelas 11-9. Saya berasal dari kelompok 10 dengan tema Front Pacific. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Perang Dunia Pertama, sebab umum dari Perang Dunia Pertama, sebab khusus dari Perang Dunia Pertama, proses terjadinya perang dalam Front Pacific, dan dampak Perang Dunia Pertama di berbagai bidang. Materi yang pertama adalah pengertian dari Perang Dunia. Perang Dunia Pertama adalah perang yang terjadi dari 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar yang terjadi di dunia, dengan melibatkan dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu blok sekutu, diantaranya adalah Britania Raya, Perancis, dan Rusia, dengan blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Materi yang kedua adalah sebab umum dari Perang Dunia Pertama. Sebab yang pertama adalah kebijakan ekspansional internasional yang baru saja dikeluarkan oleh Kaisar William II pada tahun 1890. Pada tahun 1890, Kaisar William II menetapkan kebijakan internasional yang tujuannya untuk mengubah negaranya menjadi poros kekuatan dunia. Kebijakan itu disebut sebagai World Politik atau politik dunia. World Politik Jerman dianggap sebagai ancaman bagi sesama negara Eropa, terutama Inggris. Inggris sangat takut terhadap kebijakan politik ini karena kebijakan Jerman akan mendestabilisasi situasi internasional. Masalahnya, saat itu Inggris sudah menggenggam 1/4 kekuatan atau wilayah di dunia. Hampir semua negara di Eropa dan Asia telah dikuasai oleh Inggris. Lalu, sebab umum yang kedua adalah adanya perubahan kekuatan penyeimbang atau balance of power antara negara besar yang ada di Eropa kala itu, yaitu Jerman dan Inggris. Keberadaan Jerman sebagai kekuatan baru tentu ditakutkan akan menggeser hegemoni Imperium Britania Raya. Sebagai tambahan, selain kebijakan baru Jerman, ada beberapa perubahan yang mengubah dunia secara radikal sejak perjalanan abad ke-19 sampai abad ke-20, yaitu revolusi industri yang dimulai pada tahun 1870 yang menggeser keseimbangan kekuatan ekonomi di antara negara-negara the Great Powers di Eropa. Jerman secara perlahan semakin kuat dan semakin menentang hegemoni Inggris. Tantangan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, peningkatan kompetisi ekonomi Jerman dan penguatan kembali armada laut Jerman. Era imperialisme dan kolonialisme yang berlangsung lama sejak abad-abad sebelumnya juga semakin memperburuk keadaan di antara negara-negara the Great of Power di Eropa yang saling bertarung memperebutkan teritorial, pasar, gengsi, dan kekuasaan. Ketiga dari Perang Dunia Pertama adalah konflik antara negara imperialis kolonialis di Afrika dan Asia. Sebab yang keempat adalah persaingan antara Rusia dan Austria-Hungaria atas hegemoni di wilayah Balkan. Sebab yang kelima adalah persaingan teritorial antara Perancis dan Jerman yang memperebutkan wilayah Alsace dan Lorraine. Persaingan ini terjadi sejak Jerman menganeksasi kedua wilayah tersebut pada tahun 1870. Lantaran Prusia berambisi ingin menyatukan Konfederasi Jerman, Utara dan Selatan menjadi sebuah imperium atau empire di bawah kekuasaan tahta Prusia. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk membentuk nasionalisme suku bangsa Jermanik. Ambisi Prusia ini menjadikan Perancis khawatir, sebab jika Prusia menyatukan Konfederasi Jerman menjadi Kekaisaran Jerman, ditakutkan akan terjadi pergeseran balance of power atau keseimbangan kekuatan di wilayah kontinental Eropa. Selanjutnya adalah sebab khusus Perang Dunia Pertama. Yang pertama, terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria tanggal 28 Juni. Putra mahkota Austria-Hungaria, Franz Ferdinand dan istrinya Sophie terbunuh di Sarajevo oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia. Yang kedua, deklarasi perang pihak sentral tanggal 1 Agustus.
Sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia tanggal 4 Agustus 1914. Jerman menyatakan perang terhadap Perancis dan Inggris dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Sebab yang ketiga adalah adanya ultimatum Habsburg, di mana ultimatum ini adalah ultimatum yang diberikan Austria kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhnya dalam waktu dekat. Tapi ultimatum itu tidak digubris oleh Serbia, sehingga Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Selanjutnya adalah Front Pasifik. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai Front Pasifik. Front Pasifik merupakan medan pertempuran laut yang terjadi di Juneland antara pihak Inggris dengan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Semua kapal dianggap musuh oleh Jerman ditembak. Hal ini membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Nah, awalnya Amerika merupakan pihak yang netral, hingga muncullah kebijakan dari Jerman yang memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang dengan berada di pihak sekutu, Inggris, Serbia, dan Rusia. Sebab dari bergabungnya Amerika ke grup sekutu, yang pertama adalah tenggelamnya kapal RMS Lusitania. Tahun 1915, kapal penumpang Inggris buatan Amerika ditorpedo oleh kapal selam Angkatan Laut Jerman. U-boat dilepas pantai selatan Irlandia. Dalam perjalanannya dari New York menuju Liverpool, Jerman beralasan telah menetapkan bahwa laut di sekitar Inggris Raya sebagai zona perang, sehingga kapal yang melewati perairan tersebut otomatis dianggap sebagai kapal perang. Sebanyak 1.198 penumpang termasuk kru tewas bersama tenggelamnya kapal tersebut, dan 128 dari 139 warga Amerika ikut tewas. Baik Inggris dan Amerika geram dengan tindakan Jerman tersebut. Kecaman dan protes terjadi di mana-mana. Sebab yang kedua adalah kebijakan perang menggunakan kapal selam. Pada 9 Januari 1917, Jerman mengeluarkan kebijakan melancarkan perang menggunakan kapal selam secara tak terbatas. Artinya, serangan menggunakan armada kapal selam dalam skala penuh dan tanpa batas. Konsekuensinya, kapal selam, kapal penumpang, dan kapal dagang bisa terkena dampak serangan tersebut. Seperti yang terjadi pada kapal RMS Lusitania, Jerman kemudian didesak untuk menghentikan serangan menggunakan kapal selam terhadap kapal-kapal yang lewat di Lautan Atlantik. Dan pada 1916, Jerman resmi menghentikan serangan dengan kapal selam. Sebab yang ketiga adalah telegram Zimmermann. Tanggal 16 Januari 1917, Menteri Luar Negeri Arthur Zimmermann mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada Duta Besar Jerman untuk US, Heinrich von Eckart. Pesan itu untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan muncul sehubung dengan diberlakukannya perang menggunakan kapal selam secara tak terbatas oleh Jerman pada 1 Februari 1917. Khususnya, dugaan Jerman bahwa US akan ikut terlibat perang dengan berpihak kepada sekutu. Selanjutnya adalah dampak dari Perang Dunia Pertama. Dampak dari Perang Dunia ada di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang politik. Tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik seperti Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Turki. Yang kedua, munculnya negara-negara baru seperti Italia, Romania, Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Yang keempat, munculnya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang, dan komunis di Rusia. Dan yang terakhir, Austria-Hungaria terbagi menjadi beberapa negara pengganti, termasuk Austria, Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Yang kedua adalah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, hancurnya sarana fisik dan non-fisik. Yang kedua, hancurnya pusat-pusat industri di Eropa. Yang ketiga, rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan timbulnya kelaparan yang hebat di Rusia. Yang keempat, terjadinya krisis Malaise pada tahun 1929, yaitu krisis ekonomi dunia yang diawali hancurnya sektor-sektor ekonomi Amerika Serikat. Dan yang terakhir, hutang akibat pinjaman biaya perang.
baik kepada rakyat maupun kepada negara lain. Dampak selanjutnya adalah dalam bidang sosial. Yang pertama, Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun, di mana hal ini telah menewaskan banyak korban, baik yang tewas, luka-luka, ditahan, bahkan hilang. Yang kedua, negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda. Yang ketiga, peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Yang keempat, Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang sudah besar. Yang kelima, banyaknya korban meninggal terutama laki-laki menurunkan angka kelahiran. Selanjutnya, dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Dan yang terakhir, terjadinya peluburan kelas sosial menuju pemerintahan yang telah demokratis. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.